Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Permana dengan NIM 210233348, Program Studi Ilmu Politik 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis, Universitas Wanita Internasional. Di video kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran sebagai penunjang tugas ilmu hukum. Materi yang akan saya ambil berasal dari buku pengantar ilmu hukum penulis Ibu Diah Puji Astuti SH.MH dengan fokus pembahasan pada bab 1, yakni definisi dan ruang lingkup ilmu hukum. Pengertian ilmu hukum dapat dijelaskan dari perspektif beberapa ahli hukum yang berbeda. Berikut adalah pandangan tentang pengertian ilmu hukum menurut para ahli. Menurut John Austin, ilmu hukum adalah studi mengenai peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh penguasa politik yang sah. Austin menekankan bahwa hukum adalah perintah yang diberikan oleh penguasa kepada masyarakat, yang ditegakkan melalui ancaman sanksi. Hans Kelsen mendefinisikan ilmu hukum sebagai ilmu normatif yang berusaha untuk menjelaskan dan memahami struktur hukum secara sistematis. Kelsen mengembangkan teori dengan norma dasar yang mendasari seluruh sistem hukum. Max Weber menganggap ilmu hukum sebagai bagian dari ilmu sosial yang mempelajari struktur, fungsi, dan evolusi dari institusi hukum dalam masyarakat. Weber menyoroti hubungan antara hukum dan kekuasaan politik serta norma-norma yang mendasarinya. Ilmu hukum secara umum dapat diartikan sebagai kajian tentang sistem aturan, norma, dan prinsip yang mengatur perilaku serta hubungan dalam masyarakat. Bidang ini mencakup pemahaman mengenai sumber-sumber hukum, proses pembentukan hukum, pelaksanaan, hingga penegakan hukum dalam berbagai konteks, termasuk sosial, politik, dan ekonomi. Lebih dari sekedar mempelajari aturan tertulis, ilmu hukum juga melibatkan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial. Para ahli hukum meneliti berbagai dimensi hukum untuk memahami perannya dalam menjaga keteraturan dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Selain itu, ilmu hukum juga mencakup kajian tentang fungsi lembaga-lembaga hukum seperti peradilan dan legislatif, serta hubungannya dengan kekuasaan politik. Dengan memahami ilmu hukum secara menyeluruh, kita dapat menggali peran pentingnya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, sekaligus menciptakan dasar yang kuat untuk mencapai keadilan dan keteraturan. Ketika kita mempelajari ilmu hukum, terdapat beberapa makna yang terkandung dan dapat dipahami sebagai berikut. Pemahaman terhadap sistem aturan. Ilmu hukum membantu kita memahami sistem aturan yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Hal ini meliputi pemahaman terhadap sumber-sumber hukum seperti undang-undang, kebiasaan, preseden, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selanjutnya ada pengetahuan tentang hak dan kewajiban. Memahami ilmu hukum memberikan wawasan mengenai hak serta kewajiban individu dalam kehidupan bermasyarakat. Pengetahuan ini mempermudah dalam memahami batasan dan kebebasan yang dimiliki oleh seseorang atau pihak tertentu dalam berbagai konteks hukum. Ketiga, ada penguasaan proses hukum. Ilmu hukum menyediakan wawasan mengenai proses pembentukan aturan hukum, pelaksanaannya, serta mekanisme penyelesaian konflik. Hal ini mencakup kajian tentang peran bagaimana lembaga hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan badan pembuat undang-undang. Keempat, pentingnya keadilan dan keteraturan. Kajian ilmu hukum turut menyoroti pentingnya prinsip keadilan dan keteraturan dalam sistem hukum. Disiplin ini menjelaskan bagaimana penerapan hukum dalam mendukung terciptanya keadilan sosial serta menjaga harmoni dan keterlibatan dalam masyarakat. Kelima, penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mempelajari ilmu hukum, kita akan mampu mengaitkan teori hukum dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini memungkinkan kita untuk memahami dampak hukum terhadap berbagai aspek kehidupan seperti dunia bisnis, perlindungan hak asasi manusia, isu lingkungan, hingga kepentingan pribadi. Memahami konsep-konsep ini menunjukkan bahwa ilmu hukum tidak sekedar berfokus pada analisis teks-teks hukum, tetapi juga mencakup pemahaman tentang peran dan fungsi hukum
dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kajian ilmu hukum memberikan dasar yang kuat untuk mendukung penerapan keadilan, menjaga keteraturan, serta memastikan penegakan hukum dalam masyarakat. Lingkup hukum merujuk pada ruang lingkup atau cakupan dari bidang hukum yang meliputi berbagai aspek, topik, dan cabang-cabang hukum. Lingkup hukum sangat luas dan mencakup banyak hal. Kali ini kita akan membahas beberapa aspek yang termasuk dalam lingkup hukum. Pertama, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik dan hukum privat adalah dua cabang utama dalam sistem hukum yang memiliki ruang lingkup yang berbeda. Hukum publik mencakup hubungan antara individu dengan negara atau pemerintah. Cabang ini menyangkut hal-hal terkait dengan kepentingan umum dan pemerintahan negara. Aspek hukum publik ini meliputi hukum konstitusi, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Lalu ada hukum privat. Hukum privat ini mengatur hubungan antara individu dan entitas swasta yang bersifat pribadi dan tidak terkait dengan kepentingan umum secara langsung. Cabang ini berfokus pada hak, kewajiban, dan hubungan antar individu atau antar pihak swasta. Aspek hukum privat ini meliputi hukum perdata dan hukum waris. Dengan memahami perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, kita dapat lebih memahami fungsi dan cakupan masing-masing cabang hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat serta bagaimana hubungan antara individu, entitas swasta, dan pemerintah diatur melalui kerangka hukum. Yang kedua yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua bidang yang penting dalam lingkup hukum dengan fokus yang berbeda namun saling terkait dalam konteks regulasi dan penegakan hukum di tingkat lokal serta global. Hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di wilayah suatu negara, mencakup undang-undang, peraturan, keputusan pengadilan, dan kebijakan domestik. Hukum ini mengatur hubungan antara individu, entitas swasta, dan pemerintah di dalam batasan wilayah negara. Cakupannya meliputi berbagai aspek seperti hukum perdata, pidana, konstitusi, administrasi, dan lingkungan. Sistem hukum nasional bervariasi antar negara, dipengaruhi oleh tradisi hukum, sejarah, budaya, dan kebutuhan masyarakat setempat. Sementara itu, hukum internasional adalah sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek internasional lainnya di tingkat global. Hukum ini mencakup perjanjian internasional, konvensi, deklarasi, dan prinsip-prinsip yang mengatur isu lintas batas seperti perdamaian, perdagangan, hak asasi manusia, dan lingkungan. Hukum internasional juga mencakup hubungan antara negara dan organisasi internasional seperti PBB dan WTO. Ciri utama hukum internasional adalah cakupannya yang melampaui batas negara untuk menciptakan kerjasama dan keteraturan global. Kedua bidang hukum ini saling terkait karena hukum nasional sering dipengaruhi oleh kewajiban dan norma hukum internasional. Negara-negara mengadopsi prinsip hukum internasional melalui ratifikasi perjanjian atau penyusunan undang-undang domestik yang sesuai. Implementasi hukum internasional juga membutuhkan sinergi dan konsistensi dengan hukum nasional. Pemahaman yang baik tentang kedua hukum ini penting untuk mengelola regulasi dan hubungan hukum di tingkat lokal dan global. Yang ketiga yaitu cabang-cabang hukum. Cabang-cabang hukum meliputi berbagai bidang studi yang menjadi dasar kerangka kerja hukum dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setiap cabang hukum memiliki fokus serta luang lingkup yang spesifik yang dirancang untuk mengatur aspek-aspek tertentu dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa cabang hukum utama diantaranya adalah hukum tata negara, hukum konstitusi, hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, hukum perusahaan, hukum lingkungan, dan hukum ketenagakerjaan. Mari kita bahas secara singkat satu persatu. Hukum tata negara merupakan sekumpulan norma dan prinsip yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga-lembaga pemerintahan dalam suatu negara.
Hal ini mencakup pembentukan serta pelaksanaan kekuasaan negara, pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi warga negara dan prinsip-prinsip demokrasi. Tujuan dari hukum tata negara adalah untuk memastikan stabilitas politik, keadilan, supremasi hukum, dan keterlibatan masyarakat dalam memproses pengambilan keputusan sehingga tercipta sistem pemerintahan yang efektif dan adil. Lalu, hukum konstitusi merupakan cabang hukum yang mengatur tentang struktur, peran, dan prinsip-prinsip dasar dalam suatu negara yang meliputi hak-hak warga negara, kekuasaan eksekutif, legislatif, serta yudikatif, dan juga hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah. Selanjutnya, hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu atau antar pihak swasta. Termasuk dalam hukum perdata adalah hukum tentang kontrak, harta benda, perjanjian, tanggung jawab perdata, warisan, dan pernikahan. Selanjutnya ada hukum pidana. Cabang hukum yang mengatur tindak pidana, proses peradilan pidana, dan sanksi terhadap pelanggaran hukum pidana. Hukum pidana berfokus pada menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan keadilan kepada korban. Lalu ada hukum administrasi negara, merupakan hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan administratif, termasuk perizinan, tata kelola pemerintahan, dan kewenangan lembaga administrasi negara. Selanjutnya ada hukum perusahaan, merupakan cabang hukum yang mengatur tentang pendirian, operasional, dan pembubaran perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Termasuk di dalamnya adalah hukum tentang kontrak bisnis, kepemilikan saham, merger, dan akuisisi, serta hukum persaingan usaha. Selanjutnya, hukum lingkungan, yakni hukum yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, meliputi regulasi terkait polusi, konservasi sumber daya alam, dan tanggung jawab lingkungan perusahaan. Terakhir ada hukum ketenagakerjaan, merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan majikan, termasuk hak dan kewajiban pekerja, upah, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Terakhir, yakni hukum ketenagakerjaan, merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik pekerjaan, termasuk hak dan kewajiban pekerja, upah, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan. Hukum material dan hukum formil adalah dua aspek utama dalam sistem hukum yang saling melengkapi. Hukum material mengacu pada isi atau substansi hukum yang menetapkan hak, kewajiban, larangan, dan wewenang dalam kehidupan masyarakat. Contohnya termasuk hukum perdata yang mengatur kepemilikan, kontrak, dan warisan. Hukum pidana yang menentukan tindakan pidana dan sanksinya, serta hukum konstitusi yang mengatur prinsip dasar negara dan hak warga negara. Sementara itu, hukum formil berfokus pada prosedur atau mekanisme penegakan hukum material. Ini mencakup proses peradilan, penyelesaian sengketa, dan tata cara hukum acara seperti hukum acara pidana atau perdata. Hukum formil memastikan hukum material dapat diterapkan secara adil dan efisien melalui prosedur yang jelas dan transparan. Hukum material dan hukum formil bekerja sama untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya. Hukum material mengatur hak dan kewajiban, sedangkan hukum formil memastikan hak tersebut dapat ditegakkan dengan benar. Keduanya esensial untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Lalu, lingkup hukum mencakup berbagai bidang khusus yang mengatur aspek spesifik dalam kehidupan dan aktivitas manusia. Hukum keluarga mengatur hubungan antara anggota keluarga seperti pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan adopsi. Hukum warisan berfokus pada pembagian harta benda seseorang setelah seorang tersebut meninggal dunia.
Hukum kekayaan intelektual melindungi hak karya cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Sedangkan hukum teknologi informasi menangani isu privasi data, e-commerce, serta keamanan cyber. Hukum keuangan mengatur aktivitas perbankan, pasar modal, dan perlindungan konsumen. Sementara hukum medis membahas tanggung jawab dokter, malpraktik, serta etika kesehatan. Ada juga hukum lingkungan yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, dan hukum pidana khusus yang meliputi hukum narkotika, lalu lintas, perburuan, hingga hukum anak. Setiap bidang hukum ini memiliki aturan dan prinsip yang dirancang untuk menghadapi tantangan unik, memberikan perlindungan, dan menciptakan keteraturan dalam masyarakat modern. Selain bidang khusus, hukum juga memiliki batasan yang mengatur penerapan dan penegakannya. Pertama, ada batasan geografis, menentukan wilayah berlakunya suatu hukum, baik secara nasional maupun internasional. Lalu ada batas subjek hukum, mengatur siapa saja yang tunduk pada hukum, seperti individu, korporasi, atau organisasi. Ketiga, ada batasan materi hukum, menjelaskan aspek kehidupan yang diatur oleh hukum, seperti pidana, perdata, atau lingkungan. Ada pula batasan waktu, misalnya dalam mengajukan tuntutan hukum, serta terakhir, batasan proses hukum, yang mengatur prosedur peradilan dan penyelesaian sengketa. Selain itu, hukum juga dipengaruhi oleh etika dan moral, yang menjadi dasar prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemahaman tentang berbagai bidang dan batasan hukum ini menunjukkan betapa luas dan kompleksnya peran hukum dalam kehidupan. Hukum tidak hanya mengatur kehidupan individu, tetapi juga memastikan keadilan, keteraturan, dan keamanan dalam masyarakat. Pengetahuan ini penting untuk membantu kita hidup dan berinteraksi dalam kerangka hukum yang adil dan terstruktur. Demikianlah pemaparan mengenai materi pengantar ilmu hukum yang mencakup pengertian, makna, lingkup, batasan, serta cabang-cabang hukum. Semoga penjelasan ini bermanfaat dalam memberikan pemahaman lebih mendalam tentang peran dan fungsi hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita jadikan pengetahuan hukum sebagai pedoman untuk menciptakan keadilan, keteraturan, dan harmoni di tengah masyarakat. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Diah Pujiastuti SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hukum sekaligus penulis buku pengantar ilmu hukum. Berkat bimbingan beliau dan karya tulis yang sangat informatif, saya dapat menyelesaikan video tugas pembelajaran ini dengan baik. Semoga ilmu yang beliau bagikan terus menjadi manfaat bagi kami sebagai mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Terima kasih atas dedikasinya dan kontribusi yang luar biasa yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.